Halo Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Devina Erlin Minerva dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Belajar Sabar yang didasari dari surat Galatia pasal 5 ayat 16-26. Bersama dengan saya, David Riantama Sitorus, calon pendeta GKI yang sedang berproses tahap perkenalan di GKI Kuitang. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pemurah dan penuh sabar, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan, setiap kemurahan yang selalu Tuhan bagikan untuk setiap kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan penuh pertolongan. Walaupun tentu Tuhan kadang tidak mudah, kadang ada berbagai persoalan yang ikut menghambat kami, tapi kami selalu bisa merasakan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mampu untuk merendahkan hati kami, supaya firman-Mu itu yang mengakar di dalam hati kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat, kiranya kami dapat mempelajari firman itu dan lakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat renungan kita adalah dari surat Galatia pasal 5 ayat 22-23a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, teman-teman, sadar gak sih? Sekarang ini kita sedang berada di zaman yang serba cepat. Kalau kita pingin tahu sesuatu, gampang. Tinggal buka browser, lalu jawabannya akan muncul dalam beberapa detik. Kalau mau makan cepat gitu ya, kita tinggal bikin mie instan atau kita buka aplikasi dalam beberapa detik dan nanti kita bisa pesan makanan di situ. Kalau mau main sama temen, tinggal janjian aja lewat sosmed gitu. Semuanya bisa kita lakukan dengan cepat dan instan. Nah, namun teman-teman, kita harus berhati-hati. Kadang kehidupan yang serba cepat itu dapat mempengaruhi kita menjadi pribadi yang kurang sabar. Nah, kesabaran adalah buah dari Roh Kudus. Artinya, ini bukan sifat alami yang langsung muncul begitu saja. Kesabaran itu perlu dilatih, teman-teman. Dan kita perlu waktu dan harus membiarkan Tuhan untuk ikut bekerja dalam proses itu. Kira-kira apa saja bentuk latihan kesabaran yang bisa kita lakukan? Kita bisa belajar sabar menanti perubahan dalam diri. Tidak semua pelajaran itu bisa dapat langsung kita mengerti. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk memahami diri sendiri dan butuh waktu untuk bertumbuh secara perlahan. Selain itu, teman-teman, kita juga belajar sabar menghadapi orang lain. Mungkin ada teman yang nyebelin gitu ya. Ada guru yang kadang-kadang bikin pusing, tugasnya banyak. Atau ada keluarga yang mungkin tidak selalu memahami perasaan kita. Nah, semua itu bisa menjadi tempat latihan bersabar yang luar biasa bagi kita. Kita juga ajak untuk belajar sabar menanti jawaban Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Nah, ini bukan berarti Tuhan diam, teman-teman. Mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita, sambil kita belajar untuk menanti dan bersabar. Nah, belajar bersabar itu seperti menanam pohon, teman-teman. Kita tidak bisa langsung melihat buahnya. Tapi kalau kita setia menyirami, menjaga, menunggu, merawat, maka pada waktunya pohon itu akan bertumbuh dan berbuah. Tuhan pun sedang menanam banyak hal baik dalam diri kita. Jadi jangan buru-buru untuk ingin melihat hasilnya sekarang juga. Bersabarlah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Kita mau menutup renungan kita ini di dalam doa.
Ya Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur jika firman-Mu dan renungan hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami dapat belajar bersabar. Ampuni kerapuhan kami Tuhan, kerap kali kami dikendalikan oleh amarah kami, ketidaksabaran kami. Kerap kali kami bersandar pada diri kami, kekuatan kami. Maka mulai saat ini Tuhan kami mau belajar untuk bersabar dari perkara kecil sampai perkara besar. Biarlah melalui pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami boleh belajar untuk menumbuhkan kesabaran. Hingga buah-buah roh itu bisa hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami sepenuhnya, sehingga kami aman dalam penyertaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus, Sang Guru Kehidupan kami berdoa. Amin. Oke, demikian teman-teman renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.